Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow video ini aku udah meringkas semua keramaian tentang Presiden Yoon Suk Yeol. Ini kayaknya yang paling mudah, jadi ini benar tak rangkum dalam satu video. Penjelasannya nggak bakal terlalu mendetail, karena kalau terlalu mendetail, penjelasannya itu bakal terlalu kompleks dan juga malah membingungkan. Sekarang tentunya semua follow udah tahu kalau Presiden Yoon Suk Yeol yang merupakan presiden yang masih menjabat sebagai presiden, saat ini bisa dibilang ditangkap dan juga diperiksa di MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa dibilang sedang menginvestigasi melihat apakah keputusan darurat militer yang dibuat oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember ini merupakan keputusan yang memang dibutuhkan atau merupakan sebuah keputusan yang berawal mula dari penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang jabatan presiden. Awal mula kenapa Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan darurat militer itu karena gini. Presiden Yoon Suk Yeol sendiri bilang kalau Korea saat ini udah dikuasai oleh pihak yang pro komunis. Pro komunis di sini ada dua pihak, yaitu antara China ataupun Korea Utara. Dan memang Partai Merah sama Biru ini agak beda. Kalau Partai Merah mereka itu lebih kesannya itu lebih mementingkan perkembangan bisnis. Jadi negara-negara yang bisa dijadikan partner bisnis ini dianggap lebih penting. Makanya kayak Jepang, Amerika gitu. Sedangkan kalau Partai Biru ini lebih kayak ya udahlah semua bisa jadi teman. Korut mungkin saat ini masih musuh, tapi siapa tahu nanti bisa jadi teman. Ya udahlah kita kasih bantuan. Kayak gitu. Jadi memang sifatnya ini beda banget. Jadi kalau dari Partai Merah ngelihatnya loh, kamu kok mau bantu orang-orang komunis, mau deket-deket sama orang komunis. Tapi kalau dari Partai Biru ngelihatnya Partai Merah ini, kamu ini kok semuanya cuma dilihat dari uang. Kesannya agak kayak gitu. Nah pokoknya Presiden Yoon Suk Yeol ini bilang kalau Korea sekarang ini udah dikuasai sama pihak yang pro komunis. Dan memang ada beberapa alasan kenapa Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan darurat militer pada tanggal 3 Desember. Tapi salah satunya adalah KPU yang katanya nggak bisa dipercaya. Ini kemarin aku udah buat satu video, jadi Presiden Yoon Suk Yeol bilang kalau KPU Korea ini nggak bisa dipercaya, terkesan mudah dihack, dan terkesan pemungutan suaranya ini udah direkayasa ataupun diubah. Mungkin di sini ada yang mikir, loh tapi lo presidennya lah kamu bisa menang kok kamu malah komplain kenapa? Jadi Presiden Yoon Suk Yeol merasa, betul, aku memang menang, tapi menangku pun sebenarnya itu harusnya itu menang agak telak, tapi menangnya itu cuma beda sedikit. Udah gitu, setelah pemilihan presiden di tahun 2022 sempat ada pemilihan DPR dan juga kepala daerah. Masalahnya presidennya dari Partai Merah, tapi DPR sama staf-staf daerahnya kebanyakan yang menang itu staf biru. Sehingga bisa dibilang memang Partai Biru saat ini lebih kuat. Buat yang masih agak bingung tentang politik gini, memang presiden itu paling di atas. Tapi meskipun gitu, presiden ini nggak bisa semena-mena kayak mau membuat peraturan gitu. Presiden membuat peraturan ini harus disetujui sama DPR. Jadi kalau misalnya presiden mau bilang apa, DPR nggak setuju, ya tetap nggak bisa apa-apa. Tapi sebaliknya, DPR ini agak lebih di atas presiden sebenarnya. Kita anggap aja bos besar pemegang saham. Nah di bawahnya sini ada staf-staf penting 5 orang. Bos besar bilang oke, tahun ini kita mau berhenti, tapi 5 stafnya nggak setuju, nggak bisa ya toh. Tapi kalau 5 staf bilang, Pak Bos, kita harus mengubah strategi gini. Kemungkinan perusahaan ini akan mengubah arah. Jadi memang betul presiden ini lebih besar. Tapi DPR dan juga staf daerah ini kecil-kecil tapi lebih banyak. Sehingga bisa dibilang yuk lebih kuat dibandingkan presiden. Sehingga kalau dihubungkan sama poin pertama tadi, memang betul presidennya Yoon Suk Yeol saat ini. Tapi Yoon Suk Yeol bilang mau kemana? DPR semua nggak setuju. Presiden bilang ya udah kali ini kita coba proyek apa? DPR nggak setuju. Apa-apa selalu nggak disetujui. Dan presiden merasa ini orang-orang ini pro komunis ini nggak setuju sama aku. Dan salah satu hal yang dicurigai sama Presiden Yoon Suk Yeol adalah ini loh, staf daerah sama DPR ini kayaknya kepele. Ini pasti ada rekayasa waktu pemungutan suara ini. Agak aneh ini. Seharusnya yang menang ini Partai Merah ini. Tapi kok Partai Biru iso wakil? Mencurigakan. Itu salah satu alasan kenapa Presiden Yoon Suk Yeol curiga sama KPU. Dan di luar itu memang ada juga beberapa foto kayak kertas pemungutan suara yang terlihat kayak bukan kertas yang digunakan. Sama kayak di Indonesia, habis ada pemungutan suara pasti ada ya toh. Kertas-kertas ini terkesan dari daerah mana yang seharusnya nggak ada penduduk, tapi ada suaranya. Nah gini, ini hal yang kayak gini sekarang masih didiskusikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak tahu apakah benar KPU-nya ini rusak atau tidak. Tapi itu adalah opini dari Presiden Yoon Suk Yeol. Setelah kejadian ini sebenarnya aku nyari tahu apa yang disampaikan sama orang-orang yang sangat pro Presiden Yoon Suk Yeol dan juga pihak yang sangat
pro dengan Presiden Yoon Suk Yeol untuk diturunkan. Ini agak menarik, jadi coba dengarkan ya. Kalau aku dengarkan dari pihak yang sangat setuju Presiden Yoon Suk Yeol untuk diturunkan, memang ada beberapa hal yang sangat mengagetkan. Yang pertama, awal mulanya kenapa sampah ini dikirimkan dari Korut ke Korsel? Korut itu bilang kayak gini, ini loh ada beberapa drone dari Korsel yang menerbangkan brosur yang menjelekkan Korut gitu. Dan awalnya waktu di saat sampah-sampah itu rame, orang Korea mikir kayak, loh mana mungkin pemerintah Korsel ngirimkan drone kayak gitu lah, buat apa juga kita ngirimkan kayak gitu, ini Korup ngada-ngada sendiri ngirim sampah seenaknya sendiri. Awalnya kayak gitu, tapi akhir-akhir ini di berita ini mulai muncul bahwa pihak yang pro dengan Presiden Yoon Suk Yeol untuk diturunkan ini, mereka bilang kalau beberapa tentara itu udah mengakui bahwa mereka itu sempat melakukan latihan drone, sehingga drone yang dimaksud sama Korut ini bisa jadi beneran drone yang dikirimkan dari Korsel. Dan kalau ini memang benar merupakan sebuah fakta, artinya Korsel sendiri yang memanas-manasi Korut agar diserang, dan ini jujur sangat membahayakan warga Korea Selatan. Udah gitu, setelah hal ini mulai dicurigai, keesokan harinya tempat kontainer ataupun tempat penyimpanan drone ini tiba-tiba kebakaran, yang membuat pihak sini duga, loh kan pasti drone-nya ini dipakai untuk mengirimkan brosur ke Korut, tapi karena sekarang mulai dicurigai kayak orang mau dibakar ini. Nah, ada opini kayak gini. Yang kedua, sebelum dilakukan darurat militer, ternyata memang ada meeting tersembunyi yang dilakukan oleh beberapa jenderal militer. Dan ini meeting dilakukan di Loteria. Salah satu fast food di Korea ini sempat ramai dibilang kayak, woi Loteria, tempat meetingnya jenderal untuk menghancurkan negara. Nah, sempat ada meme kayak gitu. Jadi di situ 7 jenderal itu meeting, mereka sendiri menuliskan siapa yang mau dibunuh, siapa yang mau ditahan, mau dibawa kemana, gitu. Yang berarti setelah Presiden menyatakan darurat militer, beberapa anggota militer ini akan disuruh menangkap beberapa pentolan politik yang risih di matanya Yoon Suk Yeol. Nah, ini meetingnya beneran terjadi dan ada satu buku yang tertulis. Sehingga melihat ini warga Korsel ngerasa, wah, Yoon Suk Yeol ini sengaja memanas-manasi Korut. Dan ketika Korut nyerang, Yoon Suk Yeol ini kesannya mau menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih negara, dan juga menggunakan kesempatan itu untuk mendorong semua DPR ataupun staf-staf dari partai politik oposisi. Masuk akal ya tuh, masuk akal banget. Kenapa pemerintah Korsel sendiri mengirimkan drone yang mengakibatkan adanya sampah-sampah dari Korut? Sampai sini semua pasti mikir, wah partai politik presiden ini sewampah ya nggak kena. Tapi kalau aku bikin video kan aku ya perlu mendengarkan apa yang disampaikan sama pihak-pihak yang sangat setuju sama Yoon Suk Yeol ya toh. Tak lihat, wah ini juga nggak mudah. Oke, jadi ini adalah pembajetan ataupun pembiayaan pemerintah Korea. Tak tunjukkan salah satunya mungkin yang sangat-sangat menarik ya. Kelihatan ya toh. Nah, di sini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Di sebelah kiri ada angkanya, sebelah kanan 0 ya toh. Sebelah kiri adalah angka yang dituliskan ataupun diminta oleh Yoon Suk Yeol untuk budget tahun ini gitu. Sedangkan sebelah kanan yang 0 ini adalah budget yang dituliskan oleh DPR saat ini gitu. Sekarang pengen tahu ya toh, budget apa yang dibuat 0? Yang paling atas adalah biaya khusus untuk ruang kepresidenan, alias presiden nggak bisa kemana-mana. Kalau presiden mau berkunjung ke negara lain, tentunya harus naik pesawat pribadi ya, tentunya membutuhkan biaya. Nah kalau ini dibuat 0, yopo, apa yang bisa dilakukan presiden? Nggak bisa apa-apa ya tuh, cuma jabatannya presiden, tapi nggak bisa gerak. Kedua, biaya khusus untuk kejaksaan. Jaksa kan bisa dibilang merupakan badan yang juga menegakkan hukum, dan juga mereka perlu melakukan investigasi ataupun pemeriksaan secara tersembunyi juga ya toh. Dan mereka tentunya membutuhkan budget. Tapi ini dibuat 0. Lah, berarti apa? Penegak hukum nggak usah tak? Ya toh, yang bawahnya itu juga masih jaksa, yang bawahnya itu biaya untuk polisi. Polisi juga biayanya dikurangi. Ini yang agak mengagetkan. Ini ada satu gambar lagi. Jadi uang yang seharusnya dibudgetkan untuk kejaksaan, untuk menjaga keamanan Korea, ini dikurangi sebanyak ini. Udah gitu, budget investigasi juga dikurangi segini. Ini kan yang bikin kayak, loh, setelah bukannya negara ini harusnya aman. Udah gitu, buat yang tinggal di Korea ataupun yang pernah liburan di Korea ataupun yang pokoknya pernah ke Korea, pasti bisa ngerasakan sekarang ini terkesan di Korea ini lebih mudah untuk mendapatkan Memang aku nggak pernah beli, tapi lumayan banyak berita-berita yang nyoba mereka pakai Telegram dan juga ternyata mudah didapatkan. Udah gitu, jumlah yang masuk ke Korea saat ini terus-menerus bertambah. Udah gitu, sekarang kalau dipikir,
Yoon Seok-il ini dulunya adalah kepala kejaksaan di Korea di saat presidennya Moon Jae-in. Nah, kalau dipikir, mana mungkin juga kepala kejaksaan itu goblok? Ya nggak mungkin ya toh. Namanya kepala kejaksaan pasti tahu apa yang salah, apa yang harusnya dihukum. Sehingga keputusan darurat militer yang dibuat sama Presiden Yoon Seok-il itu tentunya nggak sebatas kayak ya udahlah kita coba. Seharusnya nggak kayak gitu ya toh. Orang dia ini loh dulu merupakan lulusan Seoul National University, udah gitu merupakan mantan kepala kejaksaan yang sekarang menjadi seorang presiden. Tentunya nggak mungkin sebatas kayak wah kayaknya nggak suka DPR aku nyoba. Tentunya nggak kayak gitu juga ya toh. Nah sehingga pihak sini juga masuk akal, pihak sini juga masuk akal. Dan saat ini pun sangat ramai. Apakah boleh presiden itu ditangkap dan juga diperiksa kayak gini? Apakah ini menyalahi peraturan atau tidak? Kita sendiri nggak tahu karena selama ini nggak pernah seseorang yang masih memiliki jabatan presiden itu ditangkap dan diperiksa seperti ini. Jadi kayak ya setelah semua ini berlalu baru kita tahu siapa yang bisa dibilang dianggap salah dan siapa yang bakal dianggap benar. Jadi di Korea sendiri sangat ramai, masih banyak juga pihak-pihak yang sangat mendukung partai politiknya presiden. Partai politik oposisi yang terkesan banyak pendukungnya ternyata juga agak nurun. Jadi kita sendiri nggak tahu siapa yang bakal menang. Jadi setelah ini semua berlalu, kita bakal tahu, oh ternyata masalahnya ini dan yang menang ini, yang kalah ini. Untuk saat ini kita sendiri nggak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Terlalu lebar, kita sendiri nggak tahu sampai mana yang fakta, kita sendiri nggak tahu sampai mana yang bohong, kita sendiri nggak tahu sampai mana yang bisa dibilang benar, sampai mana yang bisa dibilang salah. Kita sendiri nggak tahu apakah pergerakan kayak gini yang kita sebut demokrat, apakah pergerakan seperti ini yang dibilang pergerakan yang merusak. Kita nggak ada yang tahu. Kita baru tahu setelah semua ini bisa dibilang selesai. Nggak apa-apa bingung, karena saya sendiri dan juga mayoritas orang Korea bingung. Hanya orang-orang yang benar-benar tertarik, yang benar-benar sangat tertarik dengan hal ini. Dan jujur, salah satu YouTuber yang menghasilkan uang paling banyak di Korea adalah YouTuber yang membuat konten berhubungan dengan partai politik. Karena donasi mereka gila-gilaan. Mau YouTuber sini ataupun YouTuber sini, dibandingkan YouTuber Korea yang manapun, penghasilan mereka paling banyak. Karena donasi mereka gila banget. Sungguh ngalah-ngalahi semua live streamer ataupun YouTuber lainnya. Karena donasinya nggak cuma donasi di YouTube, donasi langsung ke rekening, semuanya itu menggila banget. Oke, polo-polo, jadi kondisinya kayak gitu. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.